فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masih di bab yang ketiga, yaitu tentang man haqqaqa tauhid, bab tentang barang siapa yang merealisasikan tauhid, dakhalal jannata bighairi hisab, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Dan telah berlalu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dalil yang dibawakan oleh beliau dari Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl ayat 120. Allah mengatakan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Dan juga ayat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 59. Allah berfirman, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Nah, kita sampai pada hadis yang dibawakan oleh penulis, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Husain bin Abdurrahman. Dia menceritakan, ini sudah kita bahas separuh saja, tapi nggak apa-apa kita ulang untuk supaya melengkapi apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Husain bin Abdurrahman menceritakan, kuntu inda Sa'idin ibni Jubair. Aku pernah bersama Sa'id bin Jubair. Ini seorang tabi'in. Husain bin Abdurrahman dan Sa'id bin Jubair dua-duanya adalah seorang tabi'in. Faqala, Sa'id bin Jubair mengatakan, ayyukum ra'al kaukaba alladhi qaddal bariha. Kata Sa'id bin Jubair, siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang yang jatuh? Fakultu, maka kata Husain, ana, aku melihatnya. Thumma qultu, kemudian kata Husain, amma inni lam akun fi salatin. Aku tadi malam memang tidak tidur, makanya aku ngelihat ada bintang yang jatuh. Tapi aku nggak tidur itu bukan karena aku sedang melaksanakan qiyamul lail, sedang melaksanakan salat malam. Ini sudah kita sampaikan agar orang tidak memuji dia padahal dia nggak melakukannya. Ini kehati-hatian para sahabat. Karena kalau dibiarkan, nggak dijelaskan, maka orang akan mengira bahwa dia melean begadang semalam karena apa? Salat malam, padahal tidak. Maka dijelaskan sama dia, aku tadi malam memang melean begadang, namun bukan karena aku salat. Walakinni ludirtu, namun aku nggak tidur begadang karena aku disengat. Ya, karena aku sakit disengat hewan. Qal fama sana'ta, kata Sa'id bin Jubair, lantas apa yang kau lakukan ketika kau sakit itu? Maka kata Husain, irtaqaitu, aku melakukan ruqyah, atau dalam pengertian istarqaitu, aku minta untuk diruqyah. Qal fama hamalaka ala dzalik, kata Sa'id bin Jubair, apa yang membuatmu melakukan perbuatan tersebut? Artinya, apa sandaran dalilmu? Kata Husain, hadithun haddatsanahu asy-Sya'bi. Aku melakukan itu karena sebuah hadis yang diceritakan oleh Asy-Sya'bi, diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi. Qal wa ma haddatsakum, kata Sa'id bin Jubair, apa yang dikatakan Asy-Sya'bi kepadamu? Qultu haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb annahu qala, aku diberitakan dari Buraidah ibn al-Husayb bahwa dia mengatakan la ruqyata illa min ainin aw humah, tidak ada ruqyah kecuali pada penyakit ain
atau pada penyakit yang terkena sengatan tadi. Maka kemudian kata Sa'id bin Jubair, qal qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh telah berbuat baik seseorang yang melakukan apa yang dia dengar. Nah, ini memuji Husain bin Abdurrahman tadi. Artinya dia melakukan ruqyah karena ada sandarannya, ada dalilnya. Maka dipuji, telah berlaku baik seseorang yang melakukan apa yang dia dengar dari riwayat-riwayat itu. Walakin haddatsana Ibnu Abbasin alaihi wasallam annahu qala, akan tetapi kami diberitakan oleh Abdullah bin Abbas, seorang sahabat. Ya, kata Sa'id bin Jubair ini, tapi aku pernah mendengar, kami pernah mendengar Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Nabi pernah mengatakan, uridat alayyal umam, telah ditampakkan kepadaku umat-umat. Ini kata Nabi ini, ya, telah diperlihatkan kepadaku umat-umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu, dan aku melihat ada seorang nabi yang bersama pengikutnya yang berjumlah ar-rahtu. Ar-rahtu jumlah antara 3 sampai 9. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulan, dan aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya 1 orang atau 2 orang. Wa ra'aitun nabiyya laisa ma'ahu ahad, dan aku melihat seorang nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Di sini dalil bahwa kebenaran tidak diukur dari banyaknya followers. Ya, kebenaran itu tidak diukur dari banyaknya pengikut. Namun kebenaran diukur dari kesesuaian dengan qala Allah, qala Rasul, kesesuaian dengan kebenaran. Meskipun yang mengikutinya sedikit. Jangan menggunakan pola pikir orang-orang yang enggak punya timbangan di dalam agama. Mereka mengatakan bahwa fulan di atas kebenaran. Kenapa? Iya. Kau coba lihat itu. Kalau kajian penuh yang datang. Medsosnya banyak followersnya, banyak likesnya. Emang kenapa? Iya, berarti dia di atas kebenaran? Tidak. Itu bukan tanda kalau dia di atas kebenaran. Bahkan kalau kita merujuk ke dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala mencela mayoritas. Ya, Allah azza wa jalla mencela kebanyakan orang. Seperti dalam surah Al-An'am, Allah azza wa jalla mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila engkau mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mayoritas. Allah azza wa jalla juga mengatakan dalam surah Al-Hadid, faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk. Wa katsirun minhum fasiqun, tapi mayoritas di antara mereka apa? Fasik. Allah mencela mayoritas. Bahkan minoritas dipuji sama Allah di dalam Al-Qur'an. Wa qalilun min ibadi asyakur, sangat sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Nabi SAW juga mengatakan, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali lagi dalam keadaan terasing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing itu. Terasing di sini mayoritas atau minoritas? Minoritas. Ya. Maka ahlus sunnah, ahlul haq itu sifatnya minoritas. Namun perlu dicatat, tidak semua yang minoritas kemudian langsung dikatakan ahlus sunnah. Paham jemaah? Memang sifatnya ahlus sunnah itu minoritas. Namun kalau kita melihat minoritas, jangan langsung dicap itu sebagai pasti ahlus sunnah. Karena kelompok-kelompok menyimpang
mereka itu juga minoritas, tapi minoritasnya karena penyimpangannya. Seperti misalnya kelompok-kelompok bawah tanah. Ya, kelompok-kelompok bawah tanah yang merongrong, teroris-teroris yang memberikan arahan-arahan kepada jamaahnya. Itu kajiannya tertutup. Hanya dihadiri 2 orang, 3 orang untuk mendoktrin pemikiran-pemikiran Khawarij. Ya. Jangan dikatakan, oh ini minoritas ini. Yang hadir cuman 3 orang tok. Berarti ini yang ghuraba. Bukan gerobak itu. Bukan ghuraba. Maka konsepnya Ahlus Sunnah itu minoritas, namun tidak semua minoritas itu pasti Ahlus Sunnah. Baik. Kembali lagi ke sini, para nabi dan rasul, pengikut mereka orangnya minoritas daripada yang menentang mereka. Lihat kisah Nabi Nuh alaihi salam. Lihat kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi-nabi yang Allah utus, mana yang lebih banyak? Yang beriman atau apa yang kufur? Yang lebih banyak yang mana? Yang kufur, yang menentang. Nabi Nuh alaihi salam yang kaumnya ditenggelamkan oleh Allah azza wa jalla, Allah katakan wa ma ma'ahu illa qalil, dan tidaklah yang bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Ya. Maka jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Kebenaran sekali lagi diukur dengan kesesuaian dengan dalil kitabullah dan sunnah Nabi SAW dan apa yang dipahami oleh para as-salaf. Lanjut lagi. Idh rufi'a li sawadun azim fadhanantu annahum ummati. Kemudian Nabi mengatakan, tiba-tiba ditampakkan kepadaku sekelompok manusia yang banyak, sekelompok manusia yang besar, maka aku mengira mereka adalah umatku. Ini Nabi diberikan penampakan apa yang terjadi di akhir zaman ya. Belum terjadi ini. Namun Nabi diberikan wahyu tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang. Baik. Ada sekelompok orang dalam jumlah yang besar ditampakkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengira itu umatnya. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Namun dikatakan kepada Nabi, ini adalah Musa dan kaumnya, bukan umatnya Nabi SAW. Fanadhartu fa idza sawadun azim faqila li hadhihi ummatuka. Nah, setelah itu baru Nabi ditampakkan sekelompok manusia dalam jumlah yang besar. Barulah di situ dikatakan, inilah umatmu wahai Muhammad. Ya, menunjukkan bahwa umat Nabi SAW itu lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan umat terbesar adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Apa alasan yang paling logis? Kenapa umatnya Nabi lebih banyak daripada umat para nabi sebelumnya? Alasan logis gampang. Kenapa? Iya, karena umatnya Nabi SAW itu bukan khusus internal kaumnya saja. Namun umat beliau adalah semua manusia, bahkan bangsa jin juga. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam haditsnya, kanal anbiya bu'itsu ila qaumihim khassah wa bu'itsu ila nasi 'ammah. Dahulu para nabi mereka diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun aku diutus kepada semua manusia. Maka wajar kalau umatnya Nabi itu banyak. Kemudian dikatakan kepada beliau, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Dan ini umatmu wahai Muhammad, bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Artinya mereka masuk surga tanpa hisab, yaitu tanpa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amalan-amalan mereka. Tanpa diinterogasi sama Allah tentang amalan-amalan mereka. Ekspres langsung
masuk surga dan tanpa melewati azab. Karena kita tahu bahwa ada calon-calon penghuni surga yang nggak langsung masuk surga, tapi diapakan dulu? Diazab dulu di neraka, waliyadzubillah. Mereka adalah orang-orang beriman yang ahli maksiat. Kalau nggak diampuni sama Allah, mampir sik nang neraka. Tapi kalau diampuni sama Allah atau dia dapat syafaat, maka dia pun masuk surga. Nah, 70.000 orang ini mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Baik. Ada banyak riwayat-riwayat tambahan dari apa yang disampaikan oleh beliau di sini. Di antaranya dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, likulli wahidin ma'ahu sab'una alfan. Setiap satu orang, ya, setiap satu orang, atau afwan, dalam riwayat yang lain, likulli alfin. Setiap 1.000 orang membawa 70.000 orang lagi. Paham ya? 70.000 berarti ada 70. Ya, berarti ada 70. Nah, 70 ini itu membawa 70.000 orang lagi. Ya, kata Nabi, setiap 1.000 orang membawa 70.000 orang lagi. Tapi dalam riwayat yang lain di Imam Ahmad, likulli wahidin minhum, setiap orang, bukan 1.000 orang, masing-masing di antara 70.000 orang itu ada 70.000 orang lagi yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Wallahu a'lam, tidak terbatas dengan jumlah. Ya, intinya Anda jangan pesimis. Karena kalau 70.000 orang, itu pesimis itu. Ya, karena saingannya siapa? Sahabat. Setelah sahabat siapa? Tabi'in. Masih ada 15 abad sebelum kita. Dan saingan kita itu para ulama-ulama, orang-orang yang luar biasa. Belum lagi zaman setelah kita. Ya, kalau masih ada zaman setelah kita, ada kaum muslimin yang hidup setelah kita. Itu berebut 70.000 orang tadi itu. Ya, kira-kira masuk nggak kita? Ya, intinya jangan pesimis. Ya, terus berharap nggak ada masalah. Kalau masalah surga, ya masalah akhirat pede aja. Tapi harus dengan usaha. Jangan kepedean tok nggak ada usahanya. Masalah surga minta yang paling tinggi. Masalah akhirat minta yang paling terbaik. Saya ingin masuk di antara orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Meskipun saya tidak seperti para sahabat, amalan saya tidak seperti para sahabat, keimanan saya tidak seperti keimanan para salaf, tapi saya ingin termasuk di antara golongan tersebut. Saya ingin masuk surga Firdaus, ditempatkan di surga Firdaus. Padahal surga Firdaus, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin." Ya, yang masuk surga Firdaus ini berat-berat. Para nabi, orang-orang yang siddiq, dipersaksikan kejujuran keimanannya. Para syuhada dan orang-orang yang soleh. Kita masuk yang mana? Wallahu a'lam. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap minta kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dimasukkan ke surga Al-Firdaus. Nabi yang memerintahkan, "Idza sa'altumullahal jannah fas'alu firdausal a'la." Apabila kalian meminta surga kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi, yaitu Firdaus. Ya, jangan pakai pesimis ketika berdoa itu. Ya Allah, masukkan saya ke surga. Sembarang wis yang mana wis. Nggak boleh. Ya Allah, masukkan saya ke surga meskipun cuma di emperannya saja. Nggak boleh. Harus minta yang paling tinggi. Tapi tetap dengan usaha. Tetap dengan amalan-amalan yang memang bisa memasukkan seseorang ke surga. Di antaranya yang paling utama adalah tauhid. Itu syarat mutlak seorang masuk surga. Kembali lagi ke kisah ini. Setelah Nabi menceritakan bahwasanya
ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tsumma nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian Nabi SAW bangkit dan masuk ke rumahnya. Ya, Nabi SAW bangkit kemudian masuk ke rumahnya. Setelah itu, fakhadhan nasu fi ulaik faqala ba'duhum. Nah, sahabat-sahabat yang tadi mendengar Nabi menyebutkan ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, maka mereka itu saling berbincang-bincang tentang siapa 70.000 orang ini. Iya. Siapa mereka ini? Bagaimana sifat mereka itu? Mereka saling memperbincangkan hal itu karena Nabi cuma memberikan ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tapi Nabi kemudian langsung masuk ke dalam rumahnya tanpa memberikan ciri-ciri bagaimana 70.000 orang ini. Paham? Ya. Maka sebagian mereka mengatakan, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Mungkin 70.000 orang ini adalah sahabat Nabi SAW. Di sini saya mau Anda fokus. Di sini saya mau Anda fokus. Karena orang-orang Syiah bermain di sini. Kata mereka, bisa jadi 70.000 orang ini adalah orang-orang yang menjadi sahabat Nabi SAW. Ada yang aneh nggak? Ada yang aneh nggak dengan ucapan ini? Kenapa emang kalau bisa jadi? Karena mereka nggak diberitahu sama Nabi siapa. Apa yang aneh? Hah? Sahabat pasti masuk surga? Bukan itu yang aneh. Ada yang notice nggak? Saya ulangi ya. Nabi menceritakan tadi tentang kisah tadi. Bahwasanya ditampakkan kepadaku umat, kemudian ditampakkan ada Nabi yang bersama satu orang Nabi yang nggak punya pengikut, itu loh, ya kan? Nabi ceritakan itu. Di akhir ceritanya, Nabi mengatakan bahwa ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Titik. Nabi berdiri, kemudian masuk ke rumahnya. Wes. Kemudian mereka yang diceritani tadi mengatakan, sopo 70.000 orang ini? Oh, ojo-ojo sahabatnya Nabi. Ada yang aneh nggak? Kenapa? Nah, itu yang aneh. Lah yang ngomong ini siapa kalau bukan sahabat? Paham ya? Yang ngomong ini berarti sahabat bukan? Harusnya sahabat. Tapi mengapa sahabat kok mengatakan jangan-jangan 70.000 orang itu adalah sahabat Nabi? Loh, saya kalau hadir di situ, loh sampean niki sahabat. Paham ya? Sampean niki sahabat. Sahabat siapa lagi yang kau maksud? Nah, maka di sini Ahlus Sunnah memperinci kalimat sahabat di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah itu ada 3 pengertiannya. Anda kalau nggak paham ini, kena syubhatnya orang-orang Syiah yang suka mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Tapi sahabat pengertiannya itu ada 3. Yang pertama pengertian secara syar'i. Ya, yang pertama pengertian secara syar'i. Yang kedua pengertian secara urfi. Urf, apa urf itu? Kebiasaan. Nah, pengertian secara urfi. Yang ketiga, pengertian secara lughawi, secara bahasa. Pengertian secara syar'i, sahabat, pengertian secara syar'i artinya adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Sahabat itu adalah seorang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung ketika beliau masih hidup, mu'minan bihi, beriman dengan Nabi dan meninggal di atas keimanannya.
Maka dari sini orang yang berjumpa dengan Nabi lewat mimpi masuk sahabat nggak? Tidak. Ya, apalagi orang yang mengaku Nabi keluar dari kuburnya. Iya. Ada seorang ahli bid'ah, tokoh ahli bid'ah menceritakan peristiwa ketika dia ziarah ke makam Nabi SAW. Ketika ulun sampai di sana, maka makam baginda Nabi begini, goyang. Kemudian keluar baginda Nabi, ya, keluar menyambut dia. Siapa? Nabi nggak kenal sama inti. Iya, ngapain terus ketemu sama inti? Perlunya apa? Dulu para sahabat sepeninggal Nabi, mereka mengalami peperangan. Ya enggak? Perang Jamal, perang Siffin, Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Nabi enggak metu. Padahal perlu enggak Nabi keluar ketika itu untuk mendamaikan? Perlu. Nabi enggak metu, enggak keluar. Nabi meninggalkan istri-istrinya, Aisyah radhiyallahu taala anha, rindu dengan Nabi SAW. Fatimah putrinya ditinggal oleh Nabi SAW. Nabi nggak keluar. Tahu-tahu ada orang dari Indonesia datang ke makam Nabi, keluar nabinya. Ya, masuk akal nggak? Nggak masuk. Dan gitu banyak yang percaya. Iya. Kok bahas itu tadi? Oh iya, bertemu Nabi SAW. Maka bertemu di sini meskipun hanya sak kelebetan. Ya, meskipun hanya sak kelebetan. Sak kelebetan itu apa bahasa Indonesia ini? Sekilas, sekejap. Yang penting berjumpa. Makanya meskipun nggak melihat Nabi, seperti siapa sahabat yang buta? Abdullah bin Ummi Maktum nggak melihat Nabi, tapi berjumpa nggak dengan Nabi? Berjumpa. Sedangkan yang nggak buta, tapi nggak pernah berjumpa dengan Nabi, nggak masuk sahabat. Siapa yang di Habasyah? Kok Dzul Khuwaisirah sih? Yang di Habasyah siapa? Seorang raja yang beriman masuk Islam, namun sampai matinya tidak pernah berjumpa Nabi SAW dan tidak dianggap sahabat. Padahal hidup sezaman dengan Nabi. Najasyi, ya, Raja Najasyi. Beliau nggak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Baik. Ini pengertian sahabat secara syar'i. Ya. Oh ya, tadi belum kita lanjutkan. Tidak dipersyaratkan sahabat secara syar'i ini, yaitu harus pernah ikut berperang bersama Nabi SAW minimal 2 kali peperangan. Harus pernah duduk di majelisnya Nabi minimal 3 tahun. Ini tidak ada persyaratan seperti ini. Seperti yang diungkapkan oleh Taqiyuddin An-Nabhani, muassisnya Hizbut Tahrir. Ya, dia mempersyaratkan sahabat itu minimal ikut perang bersama Nabi 2 kali atau pernah duduk di majelisnya Nabi bersama Nabi 2 tahun atau 3 tahun. Apa yang diinginkan sama dia? Yang diinginkan sama dia adalah menggugurkan sahabat-sahabat yang tidak memenuhi kriteria ini. Di antaranya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lah kalau Abu Hurairah nggak dianggap sebagai sahabat Nabi SAW, maka hadis yang dibawa sama Abu Hurairah jadi apa? Gugur, batal. Sedangkan hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah berapa? Ribuan. 5.000 lebih hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik. Kembali ke pengertian sahabat. Ini pengertian sahabat secara apa tadi? Syar'i. Yang kedua, pengertian sahabat secara urfi. Nah ini, hadis ini pengertian sahabat secara urfi, yaitu man aktsara suhbatan, yang paling banyak persahabatannya dengan Nabi, yang paling lama persahabatannya dengan Nabi, yang paling dekat persahabatannya dengan Nabi. Sama enggak antara Abu Bakar As-Siddiq dengan siapa misalnya? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa yang lebih dekat dengan Nabi? Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari pengertian urfi ini, sahabat adalah Abu Bakar, sedangkan Abu Hurairah tidak termasuk.
Tapi pengertian yang apa? Urf. Tapi Abu Hurairah masuk sahabat yang apa? Syar'i. Awas. Jangan keluar dari sini, tadi Ustadz bilang Abu Hurairah bukan sahabat. Tidak. Abu Hurairah sahabat secara syar'i, namun tidak sahabat secara urfi, secara kebiasaan. Kalau jika dibandingkan dengan siapa? Abu Bakar, jika dibandingkan dengan Umar, dengan Ali, dengan Utsman, ya, intinya yang lebih dekat. Loh, kita saja jamaah, kita punya kawan-kawan nggak? Punya teman. Tapi ada teman yang lebih dekat dengan kita daripada teman-teman yang lain. Kita punya teman yang lebih dekat dengan kita, yang kita sering jalan bersama dia, kita sering duduk bersama dia. Ada nggak kayak gitu? Ada. Dan ada teman-teman yang jauh dari kita. Ya. Maka ini pengertian secara urfi, sahabat secara urfi. Makanya di sini mereka mengatakan, jangan-jangan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu adalah sahabat Nabi. Maksudnya yang lebih dekat pertemanannya dengan Nabi SAW. Berarti menunjukkan bahwa sahabat yang ngomong ini pertemanannya dengan Nabi apa? Jauh. Ya, bisa jadi jauhnya itu karena jarang ketemu sama Nabi. Bisa jadi jauhnya itu karena dia lebih akhir masuk Islamnya. Beda sama Abu Bakar. Abu Bakar awal-awal masuk Islam. Paham nggak ya? Benar. Saya khawatir nanti antum keluar dari sini bilang Abu Hurairah bukan sahabat Nabi. Awas. Bahaya loh. Kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, "Man intaqasa ahadan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Barang siapa yang menghina salah seorang dari sahabat Nabi SAW, maka ketahuilah dia itu zindiq. Konsekuensinya berat. Ya, Abu Hurairah sahabat secara syar'i, bukan secara urfi. Baik. Yang ketiga, sahabat secara apa? Bahasa. Ini saya perlu Anda fokus juga. Karena lebih mengkhawatirkan, lebih rentan lagi kalau Anda nggak fokus, nggak paham, keluar akhirnya nanti takutnya bikin syubhat. Sahabat dalam pengertian yang ketiga ini, yaitu sahabat secara bahasa, maknanya adalah semua yang hidup di circle-nya Nabi. Circle sekitar Nabi. Semua yang hidup di sekitarnya Nabi SAW disebut sahabat. Maka dari pengertian sahabat yang ketiga ini, Abu Jahal sahabat Nabi SAW. Demikian juga Umayyah bin Khalaf sahabat Nabi SAW. Demikian juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa itu? Munafik di kota Madinah. Itu sahabat Nabi SAW. Tapi dari pengertian secara apa? Bahasa. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah An-Najm, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Allah ini mengatakan kepada orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, sahib kalian ini bukanlah orang yang tersesat. Siapa yang dimaksud sahibnya orang-orang Quraisy ini? Nabi SAW. Allah mengatakan bahwa Nabi SAW adalah sahib kalian. Iya, itu pengertian secara bahasa. Demikian juga Nabi, ketika Umar ibnul Khattab minta izin untuk membunuh, memenggal kepalanya Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik. Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqahu." Wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal kepala orang ini. Maka Nabi SAW mengatakan, "La hatta la yuqal anna Muhammadan qatala ashabah." Jangan, karena aku khawatir nanti orang-orang akan mengatakan bahwa Muhammad membunuh siapa? Sahabatnya. Ya, karena Abdullah bin Ubay bin Salul hidup di circle-nya Nabi, di lingkungan Nabi SAW. Maka pahami sahabat ini pengertiannya.
dengan rincian-rinciannya tadi, sehingga orang-orang Syiah nggak bisa bermain-main di sini. Karena orang-orang Syiah membawakan dalil-dalil bahwasanya tidak semua sahabat itu mukmin. Mereka mengatakan demikian. Tidak semua sahabat itu beriman. Ada sahabat-sahabat yang kafir, ada sahabat-sahabat yang dilaknat dan seterusnya. Mereka bawakan ayat-ayat tentang sahabat dari sisi apa? Dari sisi bahasa tadi. Dibawakan sahabat-sahabat dari sisi bahasa. Nah, ini syubhat mereka. Kurang berapa menit? 7 menit. Baik, kita lanjutkan. Fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Bisa jadi 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab ini orang-orang yang menjadi sahabat Rasul, sahabat secara urfi. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Bisa jadi 70.000 orang itu adalah orang-orang yang memang sejak lahir sudah Islam, tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi sendiri atau Ali bin Abi Thalib misalnya. Ali lam yasjud sanaman sajdatan qat. Ali bin Abi Thalib tidak pernah sujud kepada berhala meskipun sekali tok enggak pernah. Beda dengan sahabat-sahabat yang lain, kebanyakan mereka ini ex orang-orang musyrikin, mantan orang-orang musyrikin. Ya, meskipun demikian, mereka nggak pernah berbangga dengan statusnya sebagai mantan orang-orang musyrikin, sehingga itu menjadi nilai jual bagi mereka. Enggak, itu aib yang harus ditutupi. Nggak seperti sebagian orang di zaman sekarang bangga dengan statusnya masa lalu. Nggak cuman yang awam, yang ustadz-ustadznya juga. Ada ustadz dulu mantan rocker, ditulis Ustadz Fulan, ex gitaris ini dan ini. Alhamdulillah. Itu aib tutupan. Jangan malah diumbar. Bahkan yang dulunya kafir, yang dulunya bukan Islam, kemudian masuk Islam dan tahu-tahu langsung jadi ustadz. Ditulis di situ Ustadz Fulan mantan pastor, lulusan Vatikan mungkin. Itu aib bukan jamaah? Aib. Nah, saya mikir kalau misalnya ada mantan pelacur gitu, mantan pezina gitu, mantan pecandu narkoba, apakah harus ditampilkan demikian? Ini diantara kekeliruan sebagian orang. Aib dijadikan sebagai nilai jual. Oh, ini mantan pastor ini. Emang kenapa kalau mantan pastor? Malah aneh, kewajibannya orang kalau baru masuk Islam, kewajibannya apa? Belajar. Bukan malah tampil, diangkat menjadi ustadz, diangkat menjadi mufti, ditanya tentang permasalahan-permasalahan agama, baca Quran belepotan, namun sudah ditokohkan. Ini musibah sebagian kaum muslimin di zaman sekarang. Nggak tahu kalau di Mojokerto ini, Mojosari ini ada apa enggak. Surabaya ada model kayak gitu. Dan kita sudah memperingatkan kaum muslimin untuk tidak bermudah-mudahan mengambil ilmu dari orang-orang seperti ini. Jangan malah diangkat-angkat, suruh duduk di majelis ilmu, belajar. Karena agama baru. Ya kan? Agama baru bagi dia. Baik, kita lanjutkan. Wa dzakaru asya, dan banyak disebutkan oleh para sahabat. Oh, paling ojo-ojo 70.000 itu yang ini. Oh, paling jangan-jangan ini, mungkin yang ini, banyak yang disebutkan. Mereka menduga-duga. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Maka kemudian enggak lama Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Dan Nabi mengabarkan kepada mereka, humul ladzina la yastarqun. 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, mereka adalah yang tidak diruqyah, minta diruqyah. Di sini ada banyak penafsiran dari para ulama, namun kesimpulan yang bisa kita sampaikan adalah tidak minta diruqyah. Bisa jadi yang pertama maknanya adalah dia tidak meminta orang lain untuk meruqyah dirinya.
Kenapa? Karena sepanjang dia masih bisa meruqyah dirinya sendiri, maka itu yang lebih diutamakan daripada minta ruqyah kepada orang lain. Karena kalau kita minta ruqyah kepada orang lain, dikhawatirkan nanti kita akan bersandar kepada orang tersebut. Kita tawakalnya kepada orang tersebut. Itu mimbabi saddid dzari'ah, untuk menutup celah-celah kesyirikan. Namun pendapat yang rajih, wallahu a'lam, orang yang minta diruqyah hukumnya boleh. Boleh hukumnya, meskipun sebaiknya meruqyah diri sendiri. Tapi tidak dilarang kalau seseorang minta untuk diruqyah. Nah, terus apa makna daripada hadis ini? Kata Nabi, 70.000 orang ini cirinya adalah tidak minta diruqyah. Maka maksudnya adalah tidak minta diruqyah dengan ruqyah syirkiyah, dengan ruqyah yang syirik. Ruqyah itu kata para ulama ada 3 ketentuannya. Yang pertama, dari ayat-ayat Al-Quran atau dari hadits-hadits Nabi SAW. Kemudian yang kedua, dengan ucapan-ucapan yang dipahami maknanya meskipun bukan dengan bahasa Arab. Ya, dengan ucapan-ucapan yang dipahami secara bahasa maknanya. Ya, dibacakan kepada dia, didoakan dengan bahasa biasa, dengan bahasa Indonesia, itu termasuk mengobati. Ruqyah artinya mengobati. Jampi-jampi untuk mengobati. Bukan dengan bahasa-bahasa yang nggak jelas. Dukun-dukun komat kambing itu nggak jelas. Enggak. Dan yang ketiga, harus diyakini bahwa semua kesembuhan kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dari ruqyahnya itu. Isya ya? Isya ya? Baik, kita dengarkan adzan Isya, kemudian kita lanjutkan. Wallahu a'lam.
Kita lanjutkan. Sifat yang pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah tidak minta diruqyah. Minta diruqyah dengan ruqyah yang syirik. Namun kalau ruqyah dengan ruqyah yang syar'i, maka itu dibolehkan. Namun tetap lebih afdol adalah dia meruqyah dirinya sendiri. Ya, tidak minta diruqyah kepada orang lain. Kemudian yang kedua, wala yaktawun. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ini, mereka tidak minta untuk dikai. Apa dikai ini? Enggak, maksudnya bahasa Indonesianya apa yang enak itu? Dinyos. Apa? Bukan bahasa Indonesia itu, dicos itu. Pokoknya gitu ya. Paham kan? Di nyunyuk. Oh, nyunyuk sih. Di apa kan? Di apa? Ditempel besi panas. Iya. Kenapa kok ini juga termasuk hal yang disebutkan di dalam hadis ini? Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kai memang ada manfaatnya. Namun mudaratnya itu lebih dahsyat daripada manfaatnya. Kesembuhan yang didapatkan jika dibandingkan dengan sakitnya, mudaratnya itu jauh lebih besar mudaratnya, lebih besar sakitnya. Ya, sehingga ini menjadi perkara yang dilarang di dalam agama. Meskipun kalau memang darurat, sebagian ulama membolehkan pengobatan dengan kai ini dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, nggak pernah banyak tahu tentang kai karena ada di sini. Ada jaran biasanya kuda yang dikasih tanda itu. Tapi kalau orang, wallahu a'lam. Kemudian wala yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tatoyur. Tatoyur dari kata-kata burung, toir. Tapi artinya anggapan sial. Kenapa diambil dari kata-kata burung? Karena orang-orang Arab dahulu, mereka itu suka menganggap burung ini bisa menjadi pertanda bagi hal-hal yang sebenarnya nggak ada hubungannya. Ketika mereka mau safar, apabila mereka dapati burung ini terbang ke kanan, maka mereka akan melanjutkan safarnya. Tapi kalau ternyata burung ini terbang ke kiri, maka mereka nggak jadi melakukan safar tersebut. Ini namanya tatoyur. Tapi bukan cuma dengan kasus burung saja, banyak. Anggapan sial angka 13, anggapan sial rumah tusuk sate, anggapan sial angka 4,
Ah, apa lagi? Hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Nggak pernah tahu kan? Oh, Rebu Wekasan. Iya. Nggak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Demikian juga misalnya menikah di bulan Muharram, menikah di bulan Suro. Itu sial nih katanya. Atau mulai buka usaha di bulan Muharram, bulan Suro. Itu usahanya bangkrut katanya. Ini semua bentuk tatoyur. Dan Nabi SAW mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu syirik, tatoyur itu syirik, tatoyur itu syirik. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kapan tatoyur itu syirik besar dan kapan tatoyur itu syirik kecil? Kenapa? Sama, semua diyakini. Sama-sama meyakini ini dua-duanya ini. Yang syirik kecil dan syirik besar sama-sama meyakini yang sial-sial tadi itu. Tapi kapan dikatakan syirik kecil dan kapan dikatakan syirik besar? Baik, dikatakan syirik besar atau kecil dulu? Atau besar sih habis? Ya, biar nggak bingung kan tuh. Dikatakan syirik besar apabila dia meyakini bahwa yang sial itu dia sendiri yang membawa kesialan bagi manusia. Bukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tapi dia yang memberikan mudarat. Kayak burung tadi misalnya. Burung itu memang bisa membawa mudarat dan bisa membawa manfaat merdeka dengan sendirinya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makin seperti ini syirik. Namun kalau burung itu itu syirik besar ya. Namun kalau burung tadi, angka-angka sial tadi dan apa yang disialkan itu hanya sebatas diyakini sebagai sebab. Namun tetap yang memberikan kesialan, memberikan mudarat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ini syirik asghar, syirik kecil. Akan ada bab khusus tentang tatoyur ini. Tapi ini bocorannya. Seorang muslim tidak ada anggapan-anggapan sial dari bulan-bulan tertentu atau tempat-tempat tertentu atau tanggal-tanggal tertentu, tidak ada. Dalam Islam tidak ada namanya feng shui. Bangun rumah harus ngadep sini. Nggak ada sebab, nggak ada korelasinya. Emang kalau pintunya ngadep ke timur, katanya nanti nggak tahu timur atau barat ngadep mana. Nanti energi positif nggak masuk ke rumah itu. Ya, apa hubungannya? Kecuali kalau kau bangun rumah, pintunya ngadep jurang. Nanti kalau kau buka pintu, masuk jurang. Nah itu masuk akal. Nyambung antara sebab dan akibat. Sedangkan mereka mengatakan demikian, gak nyambung antara sebab dan akibat. Bulan lalu kalau nggak salah pernah saya kasih materi tentang sebab akibat. Yang saya bilang nanti kalau ada papan tulis itu loh. Sudah atau belum itu? Apa nunggu papan tulis? Kan ya? Ini penting supaya kita tahu mana yang syar'i dan mana yang syirik. Konsep sebab akibat dalam akidah ahli sunnah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan yang terakhir 70.000 masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Mereka itu bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal maknanya adalah sidqul i'timad 'ala Allah ma'a fi'lil asbab. Tawakal itu adalah dia jujur bergantung kepada Allah, namun dia tetap berusaha untuk mencari sebab-sebab. Itu tawakal yang sebenarnya. Bukan tawakal itu kemudian cul-culan. Apa cul-culan? Iya, pasrah kepada Allah, nggak mau melakukan sebab. Ini bukan tawakal. Orang naik motor nggak pakai helm, nggak ada spionnya, remnya blong, masya Allah, apalagi lampunya mati.
dinasehati, ini sepeda motor seperti ini, kau mengendarai seperti ini bahaya, nggak pakai helm, ya kondisi-kondisi seperti ini bahaya, kecelakaan. Apa kata dia? Wis tawakal sama Allah. Yang memberikan kecelakaan Allah Subhanahu wa taala, bukan helm. Iya, bukan rem, enggak, yang memberikan keselamatan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada sisi benarnya enggak? Ada. Sebaliknya, ada orang yang pakai helm, kemudian sepeda motor, kendaraan semua dibenerin safety-nya, dan dia menganggap bahwa helm ini yang menyelamatkan dia. Ini juga salah apa benar? Salah. Yang satu kata para ulama syirik dalam tauhid, yang satu qadhun fil aql, cacat dalam akalnya, gak waras. Iya. Yang mana yang syirik? Yang helm tadi, itu syirik. Sedangkan yang cul-culan tadi qadhun fil aql, gak waras. Oh iya jemaah. Ibarat seperti misalnya ada orang mengatakan saya ini pengen punya anak, punya keturunan, ya, supaya bisa meneruskan, bisa meneruskan keluarga saya. Saya ingin punya anak, punya keturunan. Tapi gak rabi-rabi, gak kawin-kawin dia, gak mau melakukan sebab. Tapi dia mengatakan, gak perlu nikah, gak perlu kawin. Kalau Allah memberikan saya anak, bisa dapat anak. Benar, contoh seperti siapa misalnya? Maryam. Ya kayak Maryam gitu. Nah, ini pemahaman yang keliru, qadhun fil aql. Kamu kenapa nggak mau kerja? Katanya pingin sukses, katanya pingin kaya raya. Kok nggak kerja? Nggak ada. Allah kalau mau ngasih rizki sama saya, hatta saya nggak kerja, saya dapat rizki. Ada benarnya nggak? Ada. Apa contohnya? Dapat rizki tanpa kerja. Oleh waris. Nah, dapat warisan, nggak pakai kerja dia. Baik. Tapi ini menyelisihi perintah Nabi. Nabi SAW memerintahkan kita untuk berusaha. Datang sahabat kepada Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, aqilha atawakkal ala Allah. Wahai Rasulullah, apa perlu unta ini saya ikat, kemudian saya bertawakal kepada Allah, atau unta ini saya lepaskan, kemudian saya bertawakal kepada Allah? Maka Nabi mengatakan, iqilha. Loh, ikat dulu untanya, baru kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang tadi yang mengatakan gak perlu pakai helm, keselamatan itu Allah. Sukanya cul-culan kayak gitu. Coba lihatan nanti kalau parkir motornya dikunci gak sama dia motornya. Ya. Kalau motornya dikunci bilangan, gak perlu dikunci. Ya, biarkan kunci kontaknya di situ. Kalau Allah mentakdirkan motormu gak hilang, gak bakal hilang. Benar gak sama? Iya, gak bakal hilang. Tawakal kepada Allah sudah. Biarkan kunci kontaknya di sana. Kan kau sangat kuat bertawakal kepada Allah. Ini orang-orang yang gak waras. Nah, sedangkan yang sebaliknya itu orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Karena menjadikan perkara-perkara sebab sebagai penyelamatnya. Ya, helm yang menyelamatkan, dokter yang menyembuhkan, ya, obat yang menyembuhkan. Ya, ini semua sebab, bukan penentu. Kalau Anda katakan itu penentu, maka jatuhnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tawakal yang benar terus mencari sebab. Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah kalian untuk menggapai apa yang bermanfaat bagi kalian. Disuruh berusaha sama Nabi. Nabi itu orang yang paling tawakal nggak kepada Allah? Kalau perang, baju perangnya tumpuk dua jamaah. Nabi SAW ketika perang, baju perangnya tumpuk dua, lapis dua. Nggak ada seperti ucapan orang-orang tadi yang nggak pakai helm itu. Padahal Nabi itu orang yang paling bertawakal. Ya, ini menunjukkan bahwa tawakal tetap harus dengan usaha.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah, terakhir ketika Nabi menyebutkan bahwa 70.000 orang itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, cirinya mereka tidak minta diruqyah dengan ruqyah yang syirik, tidak minta diobati dengan kai, dan tidak tatayur, dan mereka bertawakal kepada Allah. Maka kemudian faqama Uqasyah ibnu Mihsan, sahabat yang bernama Uqasyah bin Mihsan, langsung bangkit. Faqala, kemudian dia mengatakan kepada Nabi SAW, Udu'ullaha ayyaja'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya, mintalah kepada Allah agar saya termasuk 70.000 orang itu, kata Uqasyah. Maka Nabi pun mengatakan, anta minhum, kon wis mlebu ngono. Kau sudah termasuk di antara 70.000 orang itu. Maka di sini ditetapkan bahwa Uqasyah bin Mihsan sudah dijamin surga berdasarkan hadis ini. Ya, bahkan bukan cuma surga, termasuk 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tsumma qama rajulun akhar faqala, kemudian orang lain, sahabat lain ngelihat Uqasyah didoakan sama Nabi SAW, melok dia. Ini semangatnya para sahabat. Dia juga mengatakan, Udu'ullah ayyaja'alani minhum ya Rasulullah, doakan saya juga supaya saya masuk 70.000 itu. Namun Nabi menjawab dengan jawaban diplomatis. Nabi mengatakan, sabaqaka biha Uqasyah. Waduh, kedisian Uqasyah misalnya. Ya. Sudah keduluan kau sama Uqasyah. Ini jawaban diplomatis. Kenapa? Nabi tidak menolak, tapi Nabi tidak mendoakan karena Nabi ingin menutup pintu. Karena kalau Nabi mendoakan juga, minta juga, maka sahabat-sahabat yang lain juga apa? Pasti rebutan. Maka di-cut dulu sama Nabi. Sudah. Karena ini perkara gaib, Nabi nggak tahu. Nabi hanya diberitahu kalau salah satu dari 70.000 orang ini adalah Uqasyah. Sudah, itu yang diketahui oleh Nabi. Selainnya siapa nggak diketahui. Ya, maka kasih jawaban diplomatis. Wah, wis kedisian Uqasyah kamu. Nah, supaya nggak mengecewakan, ya, nggak menyakiti perasaan sahabat tersebut. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk masail atau pelajaran-pelajaran yang kita petik dari bab yang ketiga ini. Kemudian kita lanjut ke bab yang keempat, insyaallah taala. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita melaksanakan salat Isya. Nah. Enggak, ruqyah itu hanya salah satu cara pengobatan, bukan wajib. Ya, salah satu cara untuk mengobati ruqyah. Makanya materi yang saya janjikan itu, tulis di papan tulis itu membedah di situ. Ada pengobatan yang menggunakan dalil, ada pengobatan yang tidak menggunakan dalil, tapi syaratnya yaitu berdasarkan penelitian ilmiah dan dampaknya itu langsung antara sebab dan akibat. Ada koneksi langsung antara sebab dan akibatnya itu. Meskipun nggak ada dalil. Contoh pengobatan dengan dalil apa? Ruqyah. Dengan dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan surah Al-Fatihah, sebagaimana kisah Abu Sa'id Al-Khudri. Dibacakan surah Al-Fatihah. Kemudian juga dengan tamr. Nabi mengatakan, man tasabbaha bi sab'ati tamrah la yadurruhu fi dzalikal yaum summun wala sihrun. Barang siapa yang makan 7 butir kurma, dalam riwayat yang lain kurma apa? Ajwa. Di pagi hari, maka di hari tersebut dia dilindungi dari segala macam sihir dan segala macam racun. Maka itu juga kita tetapkan sebagai pengobatan, pencegahan, tapi itu berdasarkan dalil.
Demikian juga yang berdasarkan dalil, pengobatan yang berdasarkan dalil. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, ada seseorang atau sekelompok orang, rombongan, datang ke kota Madinah. Tatkala itu di kota Madinah sedang ekstrim cuacanya. Maka orang-orang ini yang baru datang di Madinah ini nggak kuat dengan kondisi Madinah, mereka akhirnya jatuh sakit. Ketika mereka sakit, maka mereka datang kepada Nabi SAW, dan Nabi memerintahkan mereka untuk pergi kemana? Pergi ke gembala unta dan minta susu unta dicampur dengan apa? Kencingnya unta. Diminum, kemudian sembuh. Sembuh. Ini kita tetapkan salah satu metode pengobatan dengan dalil. Lah, dan banyak dalil-dalil lain ya, habatus sauda, terus hijama, bekam, apalagi madu. Madu yang mana dulu ini? Hah? Madu ini pengertiannya luas. Hah? Baik. Itu semua pengobatan-pengobatan yang kita tetapkan dengan dalil. Ya, itu salah satu metode. Dan itu nggak diwajibkan, dalam artian kalau kau nggak mau dengan metode itu nggak ada masalah, nggak dosa. Kayak misalnya sakit, apa harus minum kencing unta? Nggak harus. Anda bisa dengan pengobatan-pengobatan yang lain, selama pengobatan tersebut itu tidak mengandung kesyirikan. Contohnya apa? Tadi, pengobatan yang tidak ada dalilnya, namun ada penelitian ilmiah dan dampaknya itu langsung connect antara sebab dan akibat, connect antara obat dan kesembuhannya. Itu memang nyambung. Contoh, tadi minum bodrek, minum panadol, dikompres kalau lagi demam, apa lagi? Pijet, apa lagi? Kenapa? Keroan. Ya, yang penting ada koneksi antara sebab dan akibat, meskipun nggak ada dalilnya, tapi koneksinya itu langsung dan hasilnya itu nampak, maka nggak apa-apa. Tapi kalau pengobatan-pengobatan yang tidak ada koneksinya, maka itu jatuhnya syirik, entah syirik besar ataupun syirik kecil. Contoh misalnya, antum sakit apa? Diabetes. Antum sakit apa? Paru-paru, jantung, asam urat. Kita kasih air, degudeg ini. Pakai tangan saya. Kemudian saya suruh minum. Apakah ada koneksi baik secara ilmiah bahwasanya apa istilahnya ini? Ya bukan telunjuknya yang campur sama airnya ini, apa bolot deh. Dakinya ini, ya. Apakah itu secara ilmiah bisa menyembuhkan penyakit-penyakit itu tadi? Ada koneksi bahwasanya zat-zat itu memang bisa untuk secara sebab akibat, memang bisa penelitiannya itu menurunkan atau menyembuhkan, meskipun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyambung enggak? Yang paling gampang itu antara helm sama jimat. Ada dua orang mau naik motor. Yang satu pakai helm, yang satu pakai jimat. Yang pakai jimat mengatakan, saya ini sama kayak kamu. Kamu pakai helm buat apa? Melindungi kan? Iya, sama. Saya pakai jimat juga buat melindungi. Ini ikhtiar. Sebagaimana kau pakai helm juga ikhtiar. Maka kita jawab beda. Kalau helm itu ada nyambung sebab akibatnya. Ketika orang itu kecelakaan, kepalanya nyium aspal, nyambung nggak helmnya ini langsung nyentuh ke aspal dan menyelamatkan kepalanya? Nyambung. Sedangkan jimat, dari mana sisi nyambungnya? Dari sisi mana nyambungnya? Nggak ada, itu dugaan semu. Dikiranya ketika dia pakai jimat kemudian selamat, tidak kecelakaan, dia menisbatkan keselamatannya itu kepada apa? Jimatnya. Itu dugaan. Kau nggak pakai jimat juga selamat. Paham di sini jamaah? Maka metode pengobatan itu banyak. Bisa yang ada dalilnya,
dan bisa yang tidak ada dalilnya selama itu tadi ada koneksi antara sebab dan akibat secara ilmiah atau dilihat dampaknya itu nyata langsung. Nah, wallahu a'lam. Jadi nggak apa-apa minum Panadol, Bodrek, nggak ada masalah. Tapi yang penting itu berdoa kepada Allah. Itu juga sebab kesembuhan. Ya, kalau hanya bergantung kepada Bodrek, ini hanya iklan obat ini nanti. Hah? Bergantung kepada obat-obatan demikian, kemudian sampai meyakini bahwa obat ini yang menyembuhkan, ini dikhawatirkan syirik kecil, syirik besar. Ya, obat hanya sebab. Tetap meyakini kesembuhan di tangan Allah. Makanya tetap berdoa, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain? Cukup ya? Iya, sudah 14 ini. Saya kira ini wallahu taala a'lam. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.